Terima kasih kepada panitia Inatime yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan hasil dari studi kami. Studi kami berjudul Tomo Apps Improving MDR-TB Patient Adherence with mHealth. Indonesia adalah satu dari 20 negara dengan beban MDR-TB patient yang tertinggi di dunia. Angka kesembuhan atau sukses rate dari MDR-TB ini hanya sekitar 60%, 50% secara global. Di Indonesia sendiri, angka dropout rate sangat tinggi dan salah satu penyebabnya disebabkan karena adanya efek samping, kemudian karena tidak bisa di follow up-nya pasien tersebut, dan atau tidak bisa dilacak pasien yang mengalami efek samping. Proporsi dari kejadian tersebut berkisar sekitar 60%. Untuk bisa mengatasi masalah tersebut, kami mencoba menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara MDR-TB patient dengan petugas puskesmas maupun juga dengan case manager dan dokter di rumah sakit. Di sini ada 4 interface di mana ada 1 aplikasi untuk pasien, untuk melaporkan minum obat dan untuk menyampaikan keluhan, 1 aplikasi untuk petugas puskesmas sebagai penanggung jawab pengobatan yang terdesentralisasi, 1 untuk case manager, dan 1 untuk TAK. Ini adalah salah satu model layanan yang bisa diberikan oleh aplikasi tersebut. Yang pertama, untuk melakukan monitoring pengobatan. Setiap kali pasien melakukan minum obat, maka dia akan melaporkan di aplikasi tersebut, dan kemudian petugas puskesmas mampu melihat dan memverifikasi apakah dia sudah selesai minum obat tadi. Hasil dari laporan tadi bisa dimonitor secara real time oleh baik CM maupun TAK di rumah sakit tersebut. Jadi TAK selama ini yang tidak mampu melihat keberlangsungan pengobatan bisa melakukan saat ini. Hal yang lain yang bisa dilakukan adalah melaporkan keluhan dari pasien, di mana apabila pasien mengalami keluhan, maka dia bisa melaporkan di aplikasi tersebut, baik petugas puskesmas maupun CM bisa melihat, tapi kemudian TAK yang akan melakukan respon terhadap laporan efek samping dan memberikan masukan, baik bisa secara langsung kepada pasien maupun kepada petugas puskesmas. Hal yang lain adalah daftar fasilitas kesehatan atau puskesmas dan rumah sakit yang bisa digunakan pasien untuk melakukan desentralisasi pengobatan. Di sini akan memudahkan pasien apabila dia harus bepergian dan dia bisa memilih fasilitas terdekat yang akan nyaman bagi pasien tersebut. Aplikasi ini secara mendasar berisi tentang aplikasi monitoring minum obat. Ada feature di mana pasien di sini akan bisa melaporkan obat yang sudah diminum, di mana dia tinggal mencentang obat yang sudah diminum, dan kemudian petugas puskesmas mampu melihat laporan tadi dan dia melakukan verifikasi. Di pihak rumah sakit, baik CM maupun TAK, dia bisa melihat ringkasan dari laporan tersebut, sehingga dia bisa memonitor progres pengobatan, bahkan TAK bisa melihat apakah misalnya pasien sudah melaporkan dan kemudian petugas puskesmas tidak melakukan verifikasi. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara monitor kinerja staf TB di puskesmas. Feature yang lain yang bisa digunakan adalah feature konsultasi. Apabila yang tadi saya sebutkan, kalau pasien mengalami keluhan, dia bisa melakukan chat kepada petugas. Di sini apabila pasien mengalami keluhan, akan bisa direspon baik oleh petugas di puskesmas maupun TAK di rumah sakit. Feature yang lain adalah scheduling. Selama ini misalnya pasien harus secara rutin tiap bulan harus datang ke rumah sakit untuk melakukan kontrol
Tetapi biasanya pasien harus menunggu lama sekali karena dia tidak tahu jadwal kapan, jam berapa dia harus datang bertemu dokter. Dengan fitur ini, maka pasien bisa lebih dipermudah karena bisa tahu hari apa, jam berapa dia datang sehingga dia tidak harus menunggu lama di rumah sakit. Fitur lain yang membantu pasien adalah reminder secara otomatis secara harian. Dan ini dianggap sangat bermanfaat oleh pasien untuk mengingatkan minum obat. Aplikasi ini sudah kami implementasikan sebagai pilot project di Rumah Sakit Muwardi, di mana kami melibatkan 18 puskesmas di 5 kabupaten di sekitar wilayah kerja Rumah Sakit Muwardi. Dalam studi ini kami akan menunjukkan bagaimana acceptance dari pasien, bagaimana pasien bisa secara rutin menggunakan aplikasi tersebut, pengalaman penggunaan maupun beberapa problem yang ditemukan. Hasil dari studi kami menunjukkan bahwa 95% pasien secara konsisten melaporkan obat yang telah diminum. Akan tetapi di sini justru kita bisa melihat kepatuhan dari petugas puskesmas lebih sedikit dibandingkan pasiennya. Di bawahnya adalah status pasien yang terlibat di dalam studi ini. Ada 22 pasien yang terlibat sejak kami melakukan implementasi di tahun 2021. Sebagian besar, sekitar 12 pasien sudah selesai melakukan pengobatan karena kami tidak hanya melibatkan pasien baru saja, tetapi secara umum mereka bisa secara patuh menggunakan aplikasi ini hingga selesai pengobatan. Berikut adalah efek samping yang dilaporkan. Dari efek samping yang dilaporkan, 99% direspon oleh TAK dan median respon time-nya adalah 22 menit. Dan dari pengalaman penggunaan kita bisa melihat bahwa 96% mengatakan puas terhadap aplikasi ini dan sekitar 69% mengatakan akan merekomendasikan aplikasi ini kepada pengguna yang lain. Ada beberapa pasien yang mengalami masalah, dan itu terjadi pada awal-awal kami melakukan implementasi karena masih terdapat bugs yang ada di dalam aplikasi ini. Ini beberapa quotasi dari para pengguna, misalnya dari pasien mengatakan bahwa aplikasi ini membantu untuk minum obat karena mendapatkan reminder setiap hari. Dari petugas puskesmas juga mengatakan bahwa dia terbantu karena kemudian reminder itu dikirim langsung dari Rumah Sakit Muwardi sehingga dia tidak harus 2 kali melakukan pekerjaan. Dari TAK-nya sendiri kita bisa melihat bahwa aplikasi ini dianggap sangat membantu proses pengobatan karena TAK mampu secara langsung merespon keluhan apabila ada efek samping terhadap pengobatan. Sebagai akhir dari presentasi, kita bisa melihat bahwa Tomo mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi alat memantau kepatuhan berobat MDR-TB patient. Kemudian kita masih perlu melakukan pengembangan untuk bisa memperhatikan kebutuhan di setting yang lain. Saat ini kami juga sedang melakukan pengembangan agar aplikasi ini bisa berkomunikasi dengan SITB. Dan pada akhirnya kita memerlukan studi yang lain, studi cost effectiveness, dan kita saat ini juga sedang merencanakan implementasi di Rumah Sakit Paru di Surakarta maupun Rumah Sakit Respira di Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya kembalikan kepada moderator.